sudah habiskan 60 juta euro. AC Milan masih ngebet datangkan 4 pemain lagi. Manajemen Rossoneri tampaknya begitu gesit di pasar transfer musim panas ini. Sejauh ini setidaknya sudah 5 pemain yang didatangkan AC Milan. Namun sebuah sumber meyakini jika Milan masih ingin membeli 4-5 pemain baru lagi. Antonio Vitiello menulis di kolomnya untuk Milan News bahwa Milan telah menggunakan penjualan Sandro Tonali yang menyakitkan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan merekrut 3 pemain dalam waktu 20 hari seharga 20 juta euro, masing-masing di Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, dan Tijani Reinders. Pengeluaran saat ini melebihi 60 juta euro termasuk bonus, tetapi akan ada setidaknya 4-5 pemain lagi menurut sang jurnalis. Prioritas saat ini adalah menutup kesepakatan untuk Yunus Musa dari Valencia dan kemudian memperbaiki lini serangan. Pemain internasional Amerika Serikat berusia 20 tahun itu dipandang sebagai orang yang bisa masuk dan melengkapi departemen yang terdiri dari Radek Krunic, Tommaso Pobega, Reinders, dan Ruben Loftus-Cheek, sambil menunggu Ismail Bennacer yang akan kembali sekitar bulan Januari. Masalah penyerang tengah juga sedang dibahas dengan Mehdi Taremi, melompat ke posisi terdepan, bahkan mengungguli Alvaro Morata, Gianluca Scamacca, dan Folarin Balogun yang harga permintaannya ditetapkan sangat tinggi oleh Arsenal. Milan mengajukan tawaran awal untuk Taremi sebesar 15 juta euro, tetapi ditolak dengan tawaran baru sekitar 20 juta euro yang diharapkan. Tetapi ia memiliki kontrak 1 tahun dan merupakan pemain non-Uni Eropa yang membuat manajemen akan berhati-hati untuk merekrutnya. Masalah dengan Chukwueze masih tetap harga yang sangat tinggi, 35 juta euro, yang diinginkan Villarreal untuknya. AC Milan juga menanyakan tentang Pierre-Emerick Aubameyang dari Chelsea, tetapi permintaan gajinya juga sangat tinggi. Milan sendiri sedang bernegosiasi untuk mengontrak Arnaud Danjuma dari Villarreal dengan status pinjaman dan opsi untuk membeli di angka yang tidak terlalu tinggi. Pemain tersebut dianggap sebagai kartu liar untuk serangan dan pengganti Ante Rebic, mengingat dia bermain sebagai striker atau sayap kiri. Dan Juma juga bisa bermain di sisi kanan jika diperlukan. Tetapi AC Milan berencana untuk merekrut pemain lain untuk sayap kanan saat mereka mencoba meningkatkan duet Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers yang kerap tampil labil. Milan siap perpanjang kontrak Mike Maignan hingga 2028. Manajemen AC Milan tidak hanya memikirkan perekrutan dan penjualan pemain, tapi juga sedang berupaya untuk memperpanjang kontrak Mike Maignan. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, manajemen AC Milan kini datang dengan pandangan baru, di mana mereka akan berusaha mengikat para pemain pentingnya dengan kontrak jangka panjang. Satu di antara yang sedang diperhitungkan adalah Mike Maignan yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Meski masih cukup panjang, namun Rossoneri tidak mau ambil risiko dan memilih untuk menyodorkan kontrak 2 musim lagi. Ini merupakan sinyal kuat dan jelas dari pihak Milan jika mereka akan mengingat pemain bintangnya. Setelah sebulan lalu menjual salah satu pemain kunci dalam skuad mereka, Sandro Tonali, ke Newcastle United. Sesuai dengan janji pihak manajemen, mereka mengatakan tidak akan ada lagi pintu keluar bagi para pemain penting Rossoneri di musim panas ini. Dan setelah jendela transfer ditutup, pembicaraan akan dilakukan dengan Maignan dan agennya. Pemain asal Prancis ini merupakan satu-satunya pemain kunci yang belum memperbarui kontraknya sejak didatangkan dari Lille dengan nilai transfer 15 juta euro termasuk bonus. Mike Maignan siap diberi hadiah kenaikan gaji untuk kontribusinya. Lebih baik untuk berhati-hati dari sudut pandang Milan, karena terdapat banyak klub peminat di seluruh Eropa. Mengingat Maignan merupakan salah satu penjaga gawang terbaik, dan kini berstatus sebagai kiper utama timnas Prancis. Rafael Leao
AC Milan adalah keluarga kedua saya. Rafael Leao sudah siap dan merasa telah terisi penuh sebelum dimulainya pramusim bersama AC Milan. Penyerang Portugal juga menyatakan bahwa dia menganggap AC Milan adalah keluarga keduanya. Leao akan kembali ke Milano pada Selasa malam, melanjutkan latihan bersama Rossoneri di Milanello pada Rabu. Saya mengambil istirahat pada hari libur berkat keluarga dan teman-teman saya. Saya tetap melanjutkan latihan dan siap untuk memulai musim baru, kata Leao kepada Gazzetta. Saya telah berbicara dengan pelatih dan beberapa rekan tim saya dan merasakan energi positif. Saya berterima kasih kepada para penggemar atas banyak pesan yang mereka kirimkan kepada saya setiap hari. Saya menantikan untuk memulai. Leao menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan pada Mei dan memilih nomor 10 untuk musim 2023-2024 setelah kembalinya Brahim Diaz ke Real Madrid. Secara pribadi saya memiliki keinginan besar untuk melakukannya dengan baik dan memberikan yang terbaik dengan tim ini dan nomor baru ini di klub yang saya anggap sebagai keluarga kedua saya, pungkas sang striker. Dalam 36 jam ke depan, AC Milan akan datangkan 2 pemain baru lagi. Wartawan Italia Carlo Pellegatti percaya bahwa AC Milan akan segera mengontrak Yunus Musa dan Arnaud Danjuma setelah mengamankan Tijani Reinders dalam 36 jam ke depan. Berbicara saat di program Tutti Convocati di Radio 24 melalui Milan News, Pellegatti menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dalam keterampilan negosiasi di AC Milan. Reinders akan segera mengumumkan kepindahannya. Dan 2 target berikutnya adalah gelandang, pemain sayap, dan striker. Kesepakatan untuk seorang striker kemungkinan Mehdi Taremi akan lebih rumit untuk bersaing. Menurut Pellegatti, hanya butuh 36 jam lagi setelah kedatangan Reinders ke AC Milan untuk menyegel kesepakatan untuk Yunus Musa dari Valencia dan Arnaud Danjuma dengan status pinjaman dari Villarreal. Dalam 36 jam ke depan, saya kira Musa dan Danjuma akan tiba. Kemudian Milan akan berkonsentrasi pada Taremi dan pemain sayap kanan, bukan lagi Chukwueze. Mungkin Fado Balotore akan pergi dan bek sayap Italia akan tiba menggantikannya, kata Pellegatti. Tampaknya Danjuma adalah pilihan favorit di sayap sekarang daripada rekan setimnya di Villarreal, Samuel Chukwueze. Taremi juga merupakan target penyerang yang disukai karena kesepakatan dengan Porto tampaknya mungkin tercapai dan sang pemain tertarik untuk pindah.